Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, terus semangat mencari ilmu, tak pernah jemu. Oke, alhamdulillah hari ini kita jumpa lagi bersama Ustazah dalam pelajaran tematik. Kali ini kita masih membahas tematik tema 1, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia, yaitu tentang letak geografis Indonesia. Bicara tentang letak geografis, ini berkaitan dengan bumi yang kita tempati ya teman-teman. Nah, di sini Ustaz akan menjelaskan tentang ayat Al-Quran tentang penciptaan bumi, yaitu di surat At-Tolaq ayat 12. Yang artinya Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Peta dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Letak Indonesia dibedakan menjadi letak geografis dan letak astronomis. Letak geografis Indonesia terlihat seperti pada gambar tersebut. Nah, di bagian utara, batas bagian utara yaitu dibatasi oleh Selat Malaka, Laut Tiongkok Selatan, Samudra Pasifik dan Malaysia Timur. Adapun batas sebelah barat yaitu Samudra Hindia, batas sebelah timur Samudra Pasifik dan Papua Nugini, sedangkan batas sebelah selatan Australia, Samudra Hindia, Laut Timur dan Laut Arafuru. Adapun letak astronomis Indonesia yaitu terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, di sini ada 2 garis ya teman-teman, garis bujur dan garis lintang. Nah, garis bujur itu adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Sedangkan garis lintang, garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Kondisi geografis Indonesia. Kondisi geografis antar wilayah di Indonesia itu berbeda-beda. Hal ini disesuaikan dengan letak dan keadaan alam di sekitarnya. Berikut kondisi geografis Pulau Jawa berdasarkan peta. Luasnya yaitu 126.700 km persegi. Batas laut yaitu Laut Jawa, Samudra Hindia, Selat Sunda dan Selat Bali. Adapun batas daratannya Pulau Kalimantan, Pulau Bali, Pulau Sumatera, Selat Sunda. Keadaan alam, nama-nama pantai dan laut. Pantai Pangandaran, Pantai Carita, Pantai Siung, Tanjung Lesung, Anyer, Parangtritis. Adapun lautnya Laut Jawa dan Samudra Hindia. Nama-nama dataran rendah yaitu Surakarta, Semarang dan Madiun. Dan nama-nama gunungnya yaitu Gunung Salak, Tangkuban Perahu, Ijen, Semeru, Gunung Lawu, Gunung Merapi, Gunung Merbabu dan Argopuro. Selanjutnya, kondisi geografis Pulau Sumatera. Selanjutnya, kondisi geografis Pulau Kalimantan. Berikutnya, kondisi geografis Pulau Sulawesi. Selanjutnya, kondisi geografis Pulau Bali dan Nusa Tenggara.
Dan yang terakhir, kondisi geografis Pulau Papua dan Maluku. Selanjutnya yaitu peta negara Indonesia. Terdapat dua macam peta, antara lain satu peta umum, yaitu peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum, dan dua peta khusus adalah peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah, seperti peta tambang, peta flora dan fauna langka. Penampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Penampakan alam itu berbeda-beda ya teman-teman. Nah, berikut penjelasannya penampakan alam fauna dan flora di pulau besar di Indonesia. Yang pertama di Pulau Sumatera, kemudian Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Bali dan Nusa Tenggara, dan yang terakhir penampakan alam di Pulau Papua. Persebaran flora di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama Indo-Malayan, meliputi kawasan Indonesia bagian barat, Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Yang kedua Indo-Australian, meliputi kawasan bagian timur, yakni Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Pengaruh geografis Indonesia sebagai negara maritim. Luasnya perairan di Indonesia berpengaruh pada mata pencaharian masyarakat. Kondisi geografis negara maritim juga mempengaruhi kondisi sosial seperti pertukaran budaya. Pengaruh kondisi geografis Indonesia, yaitu dampak positifnya. Yang pertama, memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Yang kedua, pengaruh budaya yang baik yang berasal dari luar maupun dalam daerah bisa memperkaya kebudayaan daerah. Selanjutnya dampak negatifnya, yang pertama yaitu hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar, dan yang kedua munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Berikutnya pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah beragam suku bangsa yang ada di Indonesia. Adapun beragam kekayaan di Indonesia antara lain yaitu yang pertama keragaman suku bangsa, yang kedua keragaman bahasa daerah, yang ketiga keragaman pakaian adat, yang keempat keragaman rumah adat, dan yang kelima yaitu keragaman senjata tradisional, dan yang terakhir atau keenam yaitu keragaman alat musik tradisional. Gimana teman-teman, sudah paham semua? Nah, sekarang tantangan buat kalian. Yang pertama yaitu gambarlah salah satu pulau besar di Indonesia dan silahkan diwarnai dengan yang bagus ya. Yang kedua, mengerjakan buku tematik tema 1 halaman 32 sampai 35. Oke, selamat mengerjakan. Oke, alhamdulillah ya teman-teman. Semoga yang disampaikan saya tadi bisa dimengerti dan dipahami ya teman-teman. Jangan lupa tantangannya dikumpulkan sesuai dengan waktunya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.